Krim kosmetik Moina Gold yang mengandung nano gold milik saya dan Profesor itu mencerahkan juga, tapi nggak jauh dari kulit aslinya. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau ini jauh sekali kelihatan. Ekstrim ya? Ekstrim. Nanomaterial itu unik ya. Bahkan dengan Pico sekalipun aktivitasnya lebih besar nano. Oh gitu, Oh, walaupun gitu. Pico lebih kecil ya? Iya. Yang mengalami booming saat ini kan kosmetik bermerkuri ya. Iya. Sehingga nano gold ini apakah sudah bisa menjadi solusi? Lah saya menceritakan tidak ragu lagi MUI itu memfatwakan nano gold ini halal ya. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah. Nah, Prof, lagi nih bicara soal nano gold ya. Sekarang nih di Indonesia bahkan di salah satu brand besar di Indonesia ini yang dijual penjualannya juga bebas dari Sabang sampai Merauke, bahkan di outlet-outlet, di supermarket terdekat itu ada, di mall-mall udah ada juga terjual bebas. Itu dia brand ini mengeluarkan satu produk baru menggunakan emas, menggunakan gold, dan benar-benar menggunakan gold tuh. Bedanya apa nih dengan nano gold kita nih, Prof? Dia ngeklaim apa? Mikropartikel gold. Nah, itu saya nggak tahu ngeklaimnya apa. Tapi dia cuma bilang ada kandungan goldnya. Ada kandungan goldnya. Menurut kalau Prof, dia apa mikropartikel itu tidak akan terserap ke kulit secara maksimal ya. Karena berarti dia kan hanya ada di permukaan. Nah, tadi bedanya mikro sama nano itu apa? Ukuran ya. Jadi kalau nano itu 10 pangkat min 9, berarti kan 1/1 miliar. Kalau mikro itu 10 pangkat min 6, berarti 1/1.000.000. Tuh, berarti satu mikro itu adalah 1000 nano. Jadi karena dia mikro, jadi maksudnya jangan bukan tergiur, maksudnya jangan langsung wah gitu dengan produk-produk yang menggunakan gold. Karena kalau ternyata dia bukan nano dan dia itu mikro, seolah-olah kayak nggak terlalu bermanfaat karena si darah itu karena dia ukuran partikelnya besar, darah juga berat bawanya gitu ceritanya. Benar nggak, Prof? Mungkin masuk pori-pori aja enggak. Karena dia cuma ada di permukaan saja, karena dia berukuran mikro tadi. Kecuali mungkin yang pori-porinya besar ya, atau yang sedang jerawatnya buka ya, mungkin itu bisa masuk 1-2 lah gitu. 1-2. Jadi 1-2. Jadi jangan belinya udah berapa? Jangankan untuk dihantarkan darah untuk ke seluruh tubuh dan menetralisir kandungan-kandungan berbahaya di dalam tubuh, masuk ke pori-pori aja enggak gitu kalau yang mikro itu. Jadi ya itu perbedaannya antara produk-produk yang mengandung emas di luar sana tapi tidak mengklaim bahwa dia nano. Nah, kalau kita nih nano nih, Kak. Nano gold, luar biasa. Yang pasti sangat bermanfaat juga nih ya. Gimana dari tim kreatif ada yang mau tanya nggak? Iya, mungkin silakan. Iya, gimana? Ada pertanyaan apa? Kalau untuk produk yang ada pure gold crystal and peptides-nya itu gimana? Oh, ada produk nih, Prof. Yang tadi kan saya bilang kan ada produk yang menggunakan emas. Mengklaim menggunakan emas. Tapi kan, Prof, wah kalau misalnya bukan nano, berarti partikelnya masih besar dan boro-boro mau masuk ke dalam darah, masuk ke pori-pori aja belum tentu gitu kan. Nah, ini apa tadi bahan dasarnya? Crystal peptide. Apa tadi? Peptida. Jadi dia berikatan dengan protein. Oh, protein. Jadi dia mengandung emas beneran itu? Iya, bisa jadi mengandung emas lalu diikat dengan protein. Nah, sekarang proteinnya apa? Kalau proteinnya besar sama aja berarti dengan yang mikro tadi. Kolagen kan juga protein. Jadi kolagen itu juga protein ya. Jadi sekarang tergantung peptidanya itu sebesar apa. Kalau dia nanti melebihi ukuran pori-pori kulit ya dia hanya di permukaan saja. Sama juga dengan orang-orang yang mengeklaim di dalam kosmetiknya mengandung kolagen. Nah, itu juga nggak akan masuk.
Jadi dia ada di luar. Jadi intinya kalau klaimnya cuma sekedar ini mengandung kolagen, ini mengandung emas, itu belum tentu bisa masuk terserap tubuh. Tapi kalau udah nano udah pasti masuk. Jadi kalau misalnya kan rugi sebenarnya Prof, ketika dia misalnya nano tapi dia tidak mengklaim nano, berarti kan ketika dia tidak mengklaim nano dan mengklaimnya sebagai apa tadi tuh peptida, berarti dia nggak nano dong ya Prof? Ya itu. Bisa jadi tidak nano. Bisa jadi tidak nano. Bisa jadi logikanya sebagai perusahaan kalau saya memang mengandung nano pasti akan klaim nano ya. Kalau tidak mengandung nano ya, apalagi kalau mengandung apa tadi Prof yang di bawah nano lagi? Lebih kecil dari Pico. Iya. Apalagi kalau mengandung Pico ya sebutin Pico biar dia lebih menjual, tertarik lagi benar. Gitu kan? Berarti yang tidak menggunakan bahasa nano gold ya berarti bukan nano gitu. Nah, ini sudah ada produk yang nano. Kenapa harus cari produk yang tidak nano? Nah, itu masalahnya tuh. Nano material itu unik ya. Bahkan dengan Pico sekalipun aktivitasnya lebih besar nano. Oh gitu. Walaupun Pico lebih kecil ya. Iya, jadi begini gambarannya. Kalau Pico itu saya ibaratkan satu lidi. Ya kan, kalau nano itu satu genggam lidi. Satu sapu ya. Nah, kita mau nyapu lidi. Ya kan. Aktivitasnya besar mana? Satu dikalikan sejumlah lidi yang ada di sini untuk membersihkan dibandingkan dengan kalau kita langsung menggenggamnya dalam bentuk sapu lidi nggak bisa ini. Iya, kalau satu lidi nggak bisa nyapu Pak. Itu. Jadi itu saya gambarkan itulah. Kalau padatan saya gambarkan sapu lidi tapi jumlahnya sak truk gitu ya. Nah, susah kan, dipakainya. Iya, di aktivitasnya kan sulit. Yang di tengah tidak beraktivitas. Jadi memang partikel nano itulah yang paling unik, paling ideal, paling secara geometri. Secara geometri dia berhubungan dengan substrat atau apapun yang akan direaksikan dengan dirinya. Jadi secara geometri sehingga paling efektif ya material dalam ukuran nano itu. Oke, dibandingkan Pico ini tadi ya. Dibandingkan Pico sekalipun. Luar biasa. Ada lagi Bu, produser? Pertanyaannya sudah? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Kalau misal kita bicara tentang manfaat nano ini kan tadi sudah sedikit disinggung, bisa mengobati bahkan mungkin ya efek-efek yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik-kosmetik yang mengandung tadi ada hidrokinon dan juga ada merkuri, terus juga ada arbutin. Nah, kalau misalnya bahan-bahan lain selain nano gold ini ada nggak sih yang sama? Atau hampir sama setidaknya gitu. Kalau bahan alam misalnya seperti tadi saya menyebutkan ada vitamin B1, B2 dan sebagainya itu ya. Itu juga berkhasiat ya kan. Tetapi kan bahan alam itu kan besar-besar semuanya. Ya kan tidak semuanya terserap juga, lalu efeknya juga perlahan-lahan. Nah, sekarang ini kalau kita menggandengkannya dengan nanogol ya atau nanogol itu sendirian ya, itu jauh lebih efektif karena selain dia aktivitasnya ya yang sudah saya analisis ya pada saat uji-uji baik itu yang di laboratorium, aktivitas antioksidannya itu 10 kali vitamin E. 10 kali daripada vitamin E. Membandingkan material-material nano dengan material yang bukan nano itu maksudnya ketika vitamin E itu melakukan suatu aktivitas antioksidan, kerjanya nanogold itu lebih malah 10 kali lipat. 10 kali lipat kerjanya. Jadi kalau lari sprint dia baru nyampe sini, kalau nanogold udah sampai sono jauh gitu loh. Betul ya? Betul. Nah, kalau misalnya yang vitamin C itu gimana? Kalau vitamin kan hampir setara aja ya, vitamin E, vitamin C itu kan mempunyai aktivitas antioksidan kan setara saja. Katakanlah satunya misalnya 21, satunya 23, itu kan saya menganggapnya setara. Tapi kalau sampai 10 kali lipat kan berarti 21 jadi 210-nya dong. Kan gitu, itu baru berbeda. Oke. Kalau nanogold mengandung vitamin C nggak? Bukan mengandung vitamin C, nanogold itu logam, ya kan, dari emas. Jadi tidak mengandung vitamin C, tapi aktivitasnya itu 10 kali vitamin, ya, untuk meredam radikal bebas, untuk menjaga tubuh kita, ya. Seperti saat ini COVID, nah kita perlu imun, ya kan? Nah, itu dengan material-material antioksidan, yaitu vitamin. Nanogold juga bisa beraktivitas seperti vitamin itu, ya 10 kalinya. Bahkan 10 kali lipat bahkan. Aktivitas nanogold lebih 10 kali lipat daripada vitamin. Aktivitas yang sejenis yang dilakukan vitamin oleh vitamin ini
dilakukan 10 kali lipat oleh si Nano Gold. Dan juga bisa merangsang itu aktivitas antioksidan, ya kan. Terus dia juga memiliki aktivitas sebagai tabir surya. Dia mendukung senyawa-senyawa tabir surya yang ada di kosmetik itu menjadi beraktivitas lebih lama, ya. Lebih lama, terus juga SPF-nya meningkat, ya. SPF-nya meningkat sampai sekitar 50%-nya. Jadi sama kayak SPF 50 ya, dong. bukan seperti misalnya kita menggunakan ya di kosmetik itu turunan sinamat. Turunan sinamat itu kan sekitar 20 SPF-nya. Nah, kalau ditambah Nano Gold akan menjadi 30. Ada peningkatan 10 kan? Nah, 10 itu kan 50% dari 20. Lah, seperti itu loh maksud saya. Oh, gitu. Jadi meningkatkan aktivitas tabir surya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dia juga meningkatkan proliferasi sel, ya. Jadi sel kita ini mudah mengalami regenerasi. Ya, itu kalau menggunakan nano ya. Kosmetik yang tidak mengandung Nano Gold, ya. Sehingga nanti untuk kerut, ya, itu cepat sekali. Terus juga meningkatkan aktivitas biosintesis kolagen. Kolagen itu protein utama, ya, yang diinginkan oleh orang-orang cantik gitu, ya. Jadi supaya kulitnya itu elastis, ya, turgor kulitnya bagus, kenyal, kerut-kerutan hilang. Nah, ini kan nanti kan orang terlihat awet muda, itu yang diinginkan. Makanya Kak banyak yang beli lagi viral tuh minuman-minuman kolagen. Oh iya, nah kan? Kalau misal diminum itu gimana sih, Prof? Boleh, Nano Gold diminum juga. Ini kan saya sedang uji untuk meningkatkan imun dari masyarakat terpapar COVID. Iya, dengan menggunakan Nano Gold. Iya, diminum. Saya berikan untuk diminum. Nah, dari tadi kan kita bicara tentang manfaat-manfaatnya nih. Kita juga mungkin Kanza Lovers di rumah juga pengen melihat nih. Ada nggak sih kira-kira bukti nyatanya nih, atau misalnya living proof-nya yang sudah menggunakan produk-produk apa sih tadi namanya? Nano Gold-nya ini tadi, kosmetik ya. Nah, kosmetik yang mengandung Nano Gold-nya tadi. Kira-kira dari Ibu Eka? Ada dong. Ada ya? Mau dipanggil sekarang juga? Ya. Ayo, Mala, sini. Nah, pakai tepukan gini langsung datang. Sini, Mala biar di sini. Oke. Nah, oke. Saya pindah ya ke sini ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya mau bandingkan dengan Ika tadi. Sini, Kak. Oh, Ika lagi. Oke, Ika lagi. Geser. Nah, sini, Kak. Oke. Nah, ini Kak, perbandingannya ya. Antara yang menggunakan kosmetik yang menggunakan Nano Gold dengan yang Mercury tadi ya. Korban kamu ya. Sayang, kenal saya telat soalnya. Tapi kalau nggak ada dia nggak muncul kan di sini sekarang. Oh iya benar. Kalau nggak pakai Mercury ya kan. Nah ini perbedaannya kelihatan sekali karena ya. Memang coba kalian begini tangan kalian. Nah Mala itu wajah dengan tangannya tuh nggak berbeda jauh. Tidak berbeda jauh. Naiknya cuma 1-2 level. Jadi produk krim kosmetik Moina Gold yang mengandung Nano Gold milik saya dan Profesor itu mencerahkan juga, tapi nggak jauh dari kulit aslinya. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau ini jauh sekali kelihatan. Ekstrim ya? Ekstrim. Dan itu kelihatan jelas. Nah, iya perbedaannya. Ini nggak pakai bedak loh dia. Dia nggak pakai bedak. Pakai bedak ya? Enggak. Oh. Putih sekali. Nggak dipakai di tangan juga sekali. Ya cuman kan orang awam itu pas ngelihat, aduh, seneng gitu iya, ya. Sehat, nih, glowing gitu. Kinclong. Nah, Mala sendiri juga waktu pertama pakai itu mengalami kayak detox gitu loh, jerawat. Ada reaksi pertama pada saat muka. Oh, gitu. Iya, Mala ya? Iya, waktu itu sempat jerawatan di pipi. Banyak sekali jerawatnya. Lebih banyak dibanding sebelum kita menggunakan. Kita punya tuh fotonya, foto before Mala, after dan yang sekarang. Sekarang udah berarti 4 bulanan ya, Mal ya. Ya. Jadi sempat dijerawat parah. Oke. Detox ngeluarin ya, Prof ya. Mengeluarkan. Sebelumnya pakai produk apa? Aku nggak pakai sih. Nggak pakai. Jadi ini justru pertama. Tapi sebelumnya juga sudah jerawatan atau? Sebelumnya dia kusam sekali. Kusam sekali malahan ya. Wow. Kusam. Lebih kusam dari ini. Tapi ya mentok-mentoknya cantiknya ya segini. Ya ini yang paling benar, mensyukuri nikmat Tuhan. Betul sih, karena ini akan menjadi pilihan juga nih untuk Kanza Lovers yang ada di rumah ya. Ingin terlihat putih instan atau ingin terlihat sehat. Nah, bukan terlihat bahkan benar-benar sehat. Nah, karena kalau misalnya
hanya terlihat sehat saja, karena kan tadi kan ini terlihat sehat nih, seperti kenyal, terus juga glowing, cerah. Nah, tapi kalau misalnya kita menilik lagi nih, efeknya ke tubuh kita ini sangat ternyata berbahaya sekali nih. Nah, dan ngaruh ke nyawa, benar. Iya, betul ya sekali. kan? Ketika kita sakit jantung, kita sakit diabetes, ujung-ujungnya apa? Betul. Mati muda. Yang disalahin malah yang lain, padahal bisa jadi itu karena pemilihan kosmetik yang salah. Bisa juga dari makanan yang berpengawet. Makanan juga ada pengawetnya. 25. 25. Kamu? 26. 26. Tuaan kamu ya? Oke, tuaan dia loh ya. Setahun sekarang kita suruh nyengir kelihatan gigi. Nah, kelihatan bedanya? Perhatiin kerut matanya. Lagi. Iya ya. Perhatiin kerut matanya. Keriputnya perhatiin. Benar. Garis sudut matanya. Itu kelihatan. Ini karena menggunakan produk yang mengandung nanogold karena tadi. merkuri tadi menekan pigmen tadi yang dibilang ya. Sehingga membuat cepet tua. Ya kan? Awal-awalnya doang kelihatan cantik. Kelihatan makin muda, kenyal. Tapi lama-lama dia sebenarnya cepet tua. Sedangkan nanogold dia menumbuhkan ya, Prof ya. Menumbuhkan kolagen, merangsang kolagen juga, ya, proliferasi sel. Sebenarnya tanpa menggunakan nanogold kita juga emang udah memproduksi kolagen. Tapi karena ada pemicunya kan dia semakin banyak tumbuhnya sehingga awet muda. Jadi Kak, sebenarnya setiap manusia itu mampu menghasilkan kolagen sendiri pada tubuhnya, benar ya, Prof? Secara alami ya. Secara alami. Cuman di zaman sekarang karena banyaknya makanan berpengawet, belum lagi radikal di mana-mana, belum lagi laki-laki yang nggak sadar dengan rokok, ke situ ya. Nah, polusi dan lain sebagainya, itu membuat radikal bebas itu menurunkan metabolisme manusia itu nggak sesuai pada umurnya, Kak. Jadi kayak misalnya harusnya umur 25 tahun tuh memproduksi kolagen, produktif banget untuk menghasilkan kolagen sekian. Gara-gara metabolismenya turun, membuat imunnya turun, jadi kerja si tubuh ini memproduksi kolagen juga menurun. Padahal harusnya masih segini nih, di usia segini harusnya masih segini, tapi di zaman-zaman segini udah turun banget. Jadi sudah tidak sesuai lagi. Makanya kenapa orang-orang jadi butuh asupan tambahan kolagen. Viral lah minuman-minuman berkolagen sekarang. Tapi ya sebenarnya nggak semua terurai tubuh ya, Prof ya, karena akan ada yang kebuang juga dari minuman kolagen tersebut. Nah, minuman kolagen sebenarnya bagus-bagus aja ya, Prof ya. Tapi dengan Moina Gold yang mengandung nanogold dari produk kita ini, itu nggak perlu lagi Kak minum minuman kolagen. Karena sudah. Contohnya nih, ya kan terbukti. Bener. Jadi nggak perlu kita minum minuman kolagen. Tubuh kita itu sudah dirangsang untuk menghasilkan kolagennya itu berlipat-lipat ganda daripada pada umumnya. Jadi kencang dengan sendirinya. Bukan dari kolagen yang ada pada krim kita. Krim kita nggak mengandung kolagen, Kak. Benar. Krim kita tidak mengandung kolagen. Moina Gold nggak ada kolagennya, tapi mengandung nanogold yang merangsang kolagen itu tumbuh sendiri. Wow. Kebukti kan? Betul. Tapi tadi jangan sedih. Abis ini pakai krim Moina Gold ya. Biar kencengnya sama kayak Mala. Lihat tuh. Jangan jadi sedih mulu lo, Mal. Mentang-mentang. Lihat, mau nunjukin keriput gua nggak ada loh. Kan Zolovers gitu kan. Jumawa. Asli loh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan dia berkali-kali lipat tuh, akhirnya tubuh bisa menghasilkan kolagen. Tapi itu masih dalam jumlah yang aman, atau karena kan kalau misalnya segala sesuatu yang kayak misalnya di force atau dipaksa itu kan bisa jadi efeknya ada efek jangka panjangnya juga untuk tubuh. Tapi kalau ini aman-aman aja, Prof ya? Kan kolagen itu kan justru sesuatu yang harus terus regenerasi. Justru kolagen itu imun ya? Kolagen itu enggak akan. Ada regenerasi kan, ada degradasi kolagen Prof, juga. Kolagen itu yang melindungi tubuh kita. Daya tahan tubuh itu kolagen juga bukan? Beda. Jadi kalau kolagen itu memang protein penyangga ya, penyangga sehingga kulit wajah kita itu terlihat kenyal ya, seperti itu. Kalau nanogold tidak hanya ini saja mekanismenya. Ya, jadi dia itu mengaktifkan yang kita punya yaitu glutathione. Nah, itu yang belum saya sampaikan ya. Jadi glutathione itu adalah sistem imun endogen yang dimiliki oleh tubuh kita tingkat sel ya. Jadi tiap sel mengandung glutathione. Nanogold ini nanti menyebabkan glutathione itu aktif untuk membentengi tubuh kita. Ya, jadi dari berbagai sisi nanogold itu bekerja di dalam tubuh itu. Oke. Ya, termasuk itu tadi
dia mengaktifkan glutathione sehingga kita makin kuat untuk diserang berbagai macam penyakit, ya, ataupun radikal bebas itu sendiri. Ya, sehingga di masa pandemi seperti ini COVID-19, Nanogold ini sangat aktif ya untuk meningkatkan imun tubuh. Dan pembuktiannya kalau Nanogold ini bagus untuk mencegah atau mengobati COVID? Bukan mengobati, tetapi menjaga imun tubuh sehingga kalau kita terserang COVID itu kita tidak sakit. Oh, ya, tidak jadi nggak reaktif gitu ya? Betul. Jadi apa sih bahasanya tuh? Nanti virusnya kan ada reaktif sama non reaktif. Ya, ditangkal oleh daya tahan tubuh kita. Jadi tidak akan masuk sudah. Itu. Nggak menimbulkan gejala lah ya. Betul. Dan itu yang sekarang sedang menjadi penelitian saya di tahun 2020 ini. Oke. Sehubungan dengan COVID ini. Betul. Sehingga kalau menggunakan kosmetik yang ada nanogoldnya di masa pandemik sudah sangat sesuai. Sangat pas. Wah, kapan lagi nih ya? Meningkatkan imun. Bisa mempercantik diri, tapi juga sekaligus melindungi, ya, dengan cara meningkatkan. Kami kan cowok, suka pakai krim nggak sih Kak? Kalau krim sih, karena kan aku kulitnya cenderung kering ya, pasti aku pakai, karena kalau enggak dia kan mengelupas gitu. Tapi bukan krim pemutih. Bukan, lembab aja. Aku malah nggak pengen putih malahan aku. Iya dong. Moina Gold aman, tapi boleh buat cowok juga Moina Gold. Boleh. Aman juga ya. Sudah difatwakan MUI, ya. Jadi itu halal hukumnya di dalam kosmetik maupun obat. Ya, jadi sudah difatwakan oleh MUI. Ya. Jadi boleh ya? Ya. Oke. Abis ini berarti. Ya. Oke, kita akan lanjutin ngobrolnya, tapi kita suruh geser dulu nih asisten. Boleh. Kita pada kayak boneka nih. Bener. Kan? Atau mungkin mau langsung coba ya, Moina Goldnya langsung bisa. Oke, makasih Mala udah kesini kembali kerja. Oke, Ika juga makasih ya. Kita kembali ke posisi masing-masing. Asik. Oke. Nah, tadi kita bicara soal apa tadi Kak? Tentang Nanogold. Nah, bagaimana Nanogold itu bisa bermanfaat untuk imun juga, untuk imun tubuh tadi. Nah, tadi kan dokter tuh sempat bercerita kalau misalnya menggunakan Nanogold ini dengan hanya mengaplikasikan pada wajah itu juga bisa meningkatkan imun tubuh. Iya. Wow, sampai sebegitu ya. Itu bagaimana kalau misalnya halal buat laki-laki. Dan halal. Oh iya, halal sekali buat laki-laki. Kan fatwanya udah keluar nih. Sudah keluar. Jadi kemarin Prof sempat cerita bahwa Prof datang ke MUI itu untuk mengusahakan untuk mendapatkan fatwa halal untuk Nanogold dan fatwa haram untuk merkuri. Udah dapat jawaban apa nih Prof untuk yang haramnya? Jadi sebenarnya kegiatan itu tidak sengaja ya, saya harus ke sana untuk itu. Ya, kebetulan saya diundang untuk ikut ambil bagian di dalam mengegulkan beberapa peraturan terkait dengan produk halal. Ya, saya bagian kosmetik ya. Jadi bagaimana sih kosmetik itu dinyatakan halal ya, seperti itu. Kemudian bagian makanan ada tersendiri ya dari BPOM begitu. Nah, saat itu saya hanya menceritakan bagaimana penelitian saya, lalu bagaimana efek merkuri di luar sana ya, di makanan, di kosmetik, di vaksin dan yang lainnya. Lalu bagaimana Nanogold itu bisa memulihkan banyak kerusakan akibat merkuri ini ya, terutama aplikasi di dalam kosmetik ya, karena yang mengalami booming saat ini kan kosmetik bermerkuri ya, sehingga Nanogold ini apakah sudah bisa menjadi solusi lah. Saya menceritakan karena ini sudah bisa menjadi solusi, maka lalu tidak ragu lagi MUI itu memfatwakan Nanogold ini halal ya di dalam kosmetik. Kalau untuk perempuan tidak perlu dipertanyakan karena kan perempuan memang boleh menggunakan emas dalam bentuk apapun begitu. Untuk para pria ini. Ya, kalau untuk para pria yang pernah meragukan ya, pria kan dilarang menggunakan emas, tidak perlu ragu lagi. Mengapa? Karena MUI itu sudah memfatwakan Nanogold ya, menyebutnya Nanogold ya, tidak hanya nanomaterial dari apa begitu, enggak, langsung Nanogold ya, ini itu dinyatakan halal ya untuk kosmetik maupun obat yang digunakan oleh laki-laki ya. Jadi boleh halal sudah.
Luar biasa. Nah, kalau misalnya untuk merkurinya tadi itu gimana perkembangannya? Kalau merkuri saya belum mendapatkan ini ya fatwanya ya. Apakah sudah diharamkan oleh MUI terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan? Ya, seperti itu. Jadi sampai saat ini masih belum masih menunggu jawaban yang untuk gregetan merkuri. Ya, Prof ya. Ya. Aku gregetan deh. Bener, karena kan sebenarnya yang dilakukan oleh profesor ini adalah melindungi ya, melindungi banyak harusnya kan sekali. difatwakan haram ya, jadi nggak ada lagi dalil-dalil ke asalkan di bawah naungan dokter apa segala gitu. Karena kan itu ya dari efeknya saja sih udah seperti itu, nggak ada manfaatnya bahkan kan berbahaya sekali. Nah kalau merkuri itu difatwakan haram, harusnya nggak ada lagi di vaksin. Mungkin gara-gara itu tuh Prof. Makanya kenapa nggak bisa difatwakan haram, karena masih dipakai di vaksin-vaksin Prof. Mungkin MUI masih bingung untuk nyari pengawet lain selain etil merkuri tadi. Betul, masih penggantinya masih sedang ya. sedang Jadi diusahakan. untuk yang seperti itu kan kita harus investigasi lebih lanjut gitu. Apa Prof nggak berusaha untuk mencari pengawet meneliti pengawet, menemukan vaksin. Pengawet baru gitu yang bagus khusus untuk vaksin? Ayo Prof, semangat Prof. Kok gitu ya gue? Iya bener dong, kita harus mengencourage dong kan ini. Kita harus bisa menemukan pengawet yang lebih baik daripada etil dan metil karena ini juga demi generasi penerus kan. Mungkin kalau udah ketemu pengganti yang lebih aman daripada etil dan metil merkuri, mungkin MUI akan ngeluarin fatwa haramnya terhadap merkuri kan? Karena udah nggak ada lagi nih yang menghambat. Kenapa? Karena masih banyak ternyata orang tua yang masih memberikan vaksin kepada anak-anaknya. Orang tua sih sebenarnya dokter lah, kan kita orang tua ngikut aja ya. Kan? Bener. Karena mungkin gara-gara itu Prof. Iya. Jadi untuk yang kasus-kasus seperti ini memang harus dicarikan solusi ya, terutama untuk bagaimana merkuri masih ada ya di dalam produk-produk yang diperlukan masyarakat sehari-hari begitu. Kita sebagai peneliti berusaha ke sana. Cuma memang secara spesifik itu belum terkonek dengan yang membuat vaksin dan sebagainya ya. Jadi karena saya juga masih penelitian di kosmetik dan obat ya, jadi belum kesana ke vaksin juga. Mungkin di kemudian hari saya juga ingin uji coba lah, nano silver itu kan antimikroba juga ya. Dan itu juga boleh diminum ya, bioavailable. Ya kedepannya barangkali nano silver ini untuk solusi itu, tapi masih perlu penelitian lebih lanjut lah. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti ada ilmuwan atau profesor siapapun itulah, mungkin profesor Titik atau profesor yang lain berharap yang bisa menemukan bahan pengawet lain yang lebih baik daripada etil dan metil merkuri supaya MUI memfatwakan haram. Gemes ya. Gemes saya. Kesel rasanya. Benar gitu kan. banget. Nah, Prof, Prof lagi. Kak, tahu nggak Kak, kalau profesor sekarang lagi membuat penelitian baru untuk kemarin kan 2012 itu profesor meneliti uji klinis nano gold untuk kulit, untuk kosmetik. Sekarang dari tahun berapa Prof untuk minumnya? Kalau untuk 2019 ini Prof mulai meneliti untuk nano gold diminum. Nah, tadi kan Prof membahas nano gold untuk kulit tuh. Iya. Manfaatnya yang lain ada loh Kak. Kita tanya langsung deh. Iya, apa aja tuh Prof? Kalau untuk meningkatkan imun, nano gold ini mengaktifkan glutathione yang ada dalam tubuh kita. Kalau diminum? Ya. Melalui kosmetik juga. Kalau dipakai juga dia bisa meningkatkan glutathione. Jadi melalui kosmetik kan juga di bawah aliran darah, ketemu juga dengan sel. Masuk ke dalam sel, ketemu dengan glutathione di sana. Nah, glutathione-nya ini diaktifkan untuk menjaga imun tubuh kita. Jadi itu mekanismenya. Saya ujikan pertama kali tahun 2019 itu pada teman-teman lepra. Tahu lepra ya? Itu yang nggak hanya kulitnya yang rusak ya, jadi juga jaringan-jaringan di bawah kulit itu. Lepra itu kan belum ada obatnya ya? Lepra selama ini sebenarnya ada obatnya tapi kan memang bakterinya sangat kuat ya, sehingga lepra itu masih tetap ada saja. Nah itu sebenarnya juga saya uji coba barengan ya nano gold dan nano silver, karena kalau nano gold kan menumbuhkan jaringannya ya kan, lalu juga menghaluskan kulitnya. Nah sementara untuk antimikrobanya saya tambahin nano silver itu berbarengan. Itu saya ujikan. Dan alhamdulillah teman-teman lepra itu selain juga lukanya tertutup, halus kulitnya,
terus juga tidak lagi mengalami amputasi karena mereka itu kalau sudah apa bedanya lepra sama diabetes? Ya beda dong, karena lepra kan ada mikrobanya, sedangkan diabetes kan di dalam tubuh saja sistem tubuh ya. Jadi beda. Kalau lepra kan ada di permukaan kulit umumnya. Ada faktor luar ya, faktor jadi dari kalau luar. sudah kondisi jaringannya itu sudah harus dipotong ya dipotong. Jadi misalnya sarafnya sudah enggak di situ, lalu juga terus terjadi kerusakan parah seperti makin ada luka-luka pembusukan. Nah itu mesti harus diamputasi supaya nggak menyebar kemana-mana. Dan setelah saya melakukan kegiatan di sana ya, memberikan mereka secara rutin minuman nanogold dan nanosilver, mereka itu mengalami amputasi itu jarang. Jadi jarang mengalami amputasi, lalu luka-luka mereka tertutup, pulih, terus halus kulitnya juga, ya bahkan mereka tuh punya rasa percaya diri sampai dipakai di wajah juga. Terus akhirnya mereka merasa loh, juga ada efeknya di wajah saya ya, memang karena itu juga material kosmetik kan, seperti itu. Nah selain itu juga data dari medis ya, rekod medisnya mereka jarang sakit. Padahal mereka itu pekerjaannya apa? Pemulung, lalu beternak, ada yang beternak kambing, ada yang ternak. Ini semua juga bisa dibilang rentan ya? Ya rentan sekali karena mereka harus di tempat-tempat yang kotor ya seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka menjadi jarang sakit. Nah, kalaupun sakit seperti batuk biasanya sebelumnya itu bisa sampai seminggu 2 minggu belum sembuh ya. Tapi setelah minum nanogold dan nanosilver itu mereka lebih cepat sembuh. Bahkan kalau mau flu nggak jadi gitu. Sehingga mereka menggunakannya itu seolah-olah seperti obat. Jadi kalau mau flu gitu cepat-cepat minum nanogold yang lebih banyak gitu supaya nggak jadi flu kayak gitu. Kalau untuk kosmetik, Profesor waktu itu menelitinya di berapa sukarelawan, Prof? 400? 300 lebih ya 300. Saat itu yang artinya formal ya, melalui klinik dan bisa saya gunakan datanya. Iya, yang formal yang diambil terus datanya tiap waktu. Yang bisa saya gunakan datanya. Yang tidak lebih dari itu. Tapi ya nggak bisa digunakan karena misalnya minggu pertama datang, minggu kedua enggak, minggu ketiga lagi datang, ya sudah enggak saya pakai. Enggak konsisten. Karena dia enggak datang setiap minggu ya. Nah, itu dari 300-an itu, apakah ada yang tidak cocok menggunakan menggunakan nanogold ini, Prof? Insya Allah belum ada ya. Jadi kemarin tuh Pak dokternya itu Dr. Hans Lumintang ya, itu sampai heran karena setiap uji klinik seperti itu umumnya masih ada yang iritasi, apa begitu ada. Tapi di penelitian saya itu sama sekali tidak dijumpai. Kalau yang kayak Mala tadi tuh Dok, Prof, ketika dia pakai terus awal-awal dia jerawatan parah itu bukan ketidakcocokan. Sebenarnya begini ya. Jadi nanogold itu membawa serta keluar itu bisa toksikan, bisa logam berat, bisa radikal bebas dibawa keluar. Berupa jerawat tadi. Keluar itu kalau ada saluran keringat, ya lewat saluran keringat. Kalau tidak menjumpai itu, ya biasanya cari jalannya ya di tempat-tempat jerawat itu. Jadi itu sebenarnya cara ekskresinya begitu. Ya, cara dia mengeluarkan racun-racun. Ya, umumnya orang mengatakan detox. Jadi kalau detox yang seperti Mala itu ada nggak dari sukarelawan yang 300 tadi? Ada juga 1-2, tapi dia merasa merasa nyaman karena ada sesuatu ya, misalnya bagi pengguna kosmetik bermerkuri ya barangkali sudah tahu rasanya ya seperti apa. Itu kan ada yang cerita ke saya ya yang panas, yang ongkep terus ya seperti itu. Nah, yang mengalami detox itu tidak merasakan itu semua meskipun memang ada merintis-merintis begitu. Beruntusan, tapi tidak merasakan seperti orang yang menggunakan kosmetik berbahaya ya, yang terasa panas, gatal, yang apa itu tidak. Jadi lebih merasa bahwa ini adalah proses sebuah proses. Ya, dan itu biasanya juga tidak lama. Jadi hanya 1 mingguan gitu. Luar biasa sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin memilih kosmetik, pastikan dulu kosmetiknya itu pertama aman dan yang kedua manfaatnya. Nah, ini mungkin ada tips-tips yang mau disampaikan nih, Prof, kepada Kanza lovers. Jadi kalau memilih kosmetik itu memang harus mencari yang ketika dipakai itu nyaman, terus
juga tidak menimbulkan perubahan yang drastis ya, memutihkan 3 hari sudah putih ya, tidak seperti instan itu. Ya. Ya, jadi hanya terasa segar saja di kulit, melindungi kulit dari sengatan sinar matahari terutama ya, itu untuk kalau siang hari ya, kalau malam ya menutrisi kulit. Nah, nanti terasanya itu terasa dingin segar begitu saja ya, jadi jangan berharap akan ada perubahan ya, apalagi kalau sampai pengelupasan. Nah, itu segera hentikan, pasti ada sesuatu ya itu. Nah, jadi kalaupun putihnya misalnya naik level, putihnya terlalu jauh juga, walaupun putihnya 1-2 bulan, Kak, setelah pakai 2 bulan baru putih, tapi putihnya jauh banget dari kulit asli kita, maka ya itu bisa jadi memang ada merkuri. Paling gampang untuk ngecek merkuri apa arbutin itu dari mana? Ya tetap dianalisis ya. Saya di lab itu menggunakan teknik pakai elektrokimia. Jadi nggak ngaruh tuh pakai cincin emas digosok-gosok. Itu tidak hanya merkuri, tapi juga umumnya logam-logam. Lah sementara di dalam kosmetik itu pasti ada logam, yaitu misalnya TiO2 atau ZNO. Lah itu juga digunakan untuk physical blocker ya. Jadi untuk memantulkan kembali sinar UV. Itu juga digunakan. Sehingga kalau digosok-gosok terus hitam, TiO2 itu juga hitam kalau digosok-gosok. Jadi kalau krim digosok pakai emas itu hitam, belum tentu itu merkuri. Karena TiO2 juga hitam. Tapi TiO2 aman. TiO2, ZNO itu biasa digunakan. Juga pemutih loh itu, warnanya juga putih. Jadi yang memberikan kesan bedak kita ataupun krim kita itu putih adalah pemutih tadi, ZNO, TiO2 ya, itu semua yang ada di bakpao itu apa? Bakpao itu juga mengandung TiO2 untuk pemutihnya. Ya, tapi aman ya? Beras aman, itu juga itu ya. Tapi itu logam juga berarti? Logam. Oh, bakpao makan logam. Bakpao itu dibuat dari logam-logam juga? Iya, TiO2, oksida logamnya. Oksida logamnya. Jangan khawatir, dia tidak akan bereaksi ya, karena pada saat keluar di feses itu juga berupa TiO2 sehingga aman. Kalau dia bisa keluar lewat feses. Karena kan dia masih menyatu dengan makanan tadi ya. Wow, luar biasa. Banyak sekali ya istilahnya. Banyak sekali manfaat info-info yang bermanfaat untuk kita, maksud saya gitu. Betul. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, semoga untuk juga Kanza Lovers semua. Aduh. Semoga bermanfaat untuk Kanza Lovers. Berita informasi dari Profesor Titik Taufikur Rohmah, satu-satunya profesor kosmetik yang ada di Indonesia. Jadi kita mau percaya sama siapa lagi coba? Betul. Mau percaya dokter apa profesor? Ya, profesor dong pasti. Profesor udah lebih tinggi pastinya. Iya. Maksudnya karena memang beliau berkompeten untuk bicara seputar ini, karena beliau ilmuwan yang menguji bahan-bahan logam tersebut gitu. Iya. Ya Prof ya. Oke, makasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof. Jauh-jauh kembali berkenalan dengan artis. Amin. Ini artisnya. Bukan. Amin. Iya. Amin. Semoga Kak Miki makin melejit gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Jadi saya. Bukan dong. Ya, Kanza Lovers, akhirnya kita masuk ke segmen giveaway manja. Supaya nggak berlama-lama, langsung aja kita acak angka manjanya. Oke, angka manja yang pertama diacak. Stop. Oke, angka manja yang pertama ada di expired date bulan 01 tahun 2023 dengan nomorator 05673. Angka manja yang kedua kita acak. Stop. Oke, angka manja yang kedua ada di expired date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 20534. Sekarang kita acak angka manja yang ketiga. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang ketiga ada di expired date bulan 01 tahun 2023 dengan nomorator 14918. Oke, sekarang angka manja yang keempat. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang keempat ada di expired date bulan 01 tahun 2023 dengan nomorator 13922. Dan sekarang kita acak angka manja yang terakhir. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang terakhir ada di expired date bulan 03 tahun 2023 dengan nomorator
14267. Nah, Kanza Lovers, itu dia tadi 5 nomorator yang terpilih dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000. Gimana sih caranya? Caranya buat Kanza Lovers yang belanja produk Maja Kanza di rumah Anda, jangan dibuang kemasannya. Dilihat, karena di dalam botolnya itu ada stiker dan ada tulisan expired date dan juga kode nomorator yang watermark miring seperti ini diagonal ya. Jadi silahkan dilihat apakah kode nomoratornya dan juga expired date-nya itu cocok dengan 5 nomor yang saya sebutin tadi. Kalau misalnya sama persis, silahkan Anda foto dan videokan, lalu bukti foto dan videonya dikirimkan ke email di sini nih. Dan nanti 3 orang pengirim tercepat akan langsung mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000. Yeay! Dan Kanza Lovers nggak cuma sampai di situ aja, karena di bulan Juni tahun 2021 nanti kita akan undi ulang semua pemenang tadi untuk mendapatkan hadiah grand prize umroh gratis. Yeay! Seru kan? Jadi buat Kanza Lovers, tunggu apa lagi? Selalu sedia produk Maja Kanza di rumah Anda dan selalu repeat order karena akan banyak hadiah yang akan kita bagi-bagikan. Dan buat Kanza Lovers, saya ingatkan sekali lagi, hati-hati terhadap produk palsu. Jadi buat Kanza Lovers yang pengen mendapatkan produk Maja Kanza asli, belanjalah di distributor yang resmi dan terpercaya. Dan untuk Kanza Lovers yang suka belanja di e-commerce, hati-hati aja terhadap produk murah karena udah pasti dijamin palsu. Oke? Dan sebagai penutup, buat Kanza Lovers yang merasa video dari YouTube channel Ratu Kanza ini sangat menginspirasi dan mengedukasi, silahkan share sebanyak-banyaknya di akun sosial media kalian. Terima kasih. Maja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.